Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 7 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Adi Perkasa. Yang kedua Mahira, yang ketiga Ibu Tuarian Dika, yang keempat Eka Nuraini, yang kelima Vidya Raihan, yang keenam Alia Ningsi, dan yang terakhir Cecilia Keisha Tarore. Pada video kali ini kami akan mengulas kembali penelitian tentang judul Afiksasi Bahasa Indonesia dalam Ragam Bahasa Prokem di media sosial Instagram Kajian Morfologi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini sampai selesai. Terima kasih, silakan menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada masyarakat yang hidup seragam. Begitu juga dengan halnya pemakaian bahasa yang beraneka ragam dan merupakan perwujudan variasi-variasi bahasa. Nah, salah satu variasi bahasa yang sering digunakan di kalangan remaja atau di kalangan anak muda adalah ragam bahasa prokem. Apa itu ragam bahasa prokem? Bahasa prokem merupakan suatu bentuk bahasa yang tidak resmi dan terus mengalami perubahan yang cukup unik. Anak muda dari zaman ke zaman selalu memiliki cirinya tersendiri. Salah satunya saja dalam hal berkomunikasi dengan sesama kalangan remaja. Komunikasi dengan menggunakan ragam bahasa prokem atau disebut juga bahasa gaul ya, dilakukan agar tidak terkesan kaku dalam berinteraksi, terutama dalam sosial media, terkhususnya Instagram, yang paling sering dimainkan oleh semua kalangan usia. Baik, langsung saja. Yang pertama, prefiks. Prefiks merupakan imbuhan yang diletakkan di awal atau di depan suatu kata dasar, sehingga prefiks sering juga disebut sebagai awalan sebelum mengalami prefiksasi. Morfem tersebut bentukannya tunggal, tetapi setelah mengalami prefiksasi, bentukannya menjadi kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, menemukan 3 macam prefiks, yaitu nge, ng, dan ny yang terdapat pada kolom komentar dan caption media sosial Instagram Fadil Jaidi. Baik, langsung saja. Prefiks men berubah menjadi nge. Pada contoh 1, kayak ngeliat penampakan, hahaha. Prefiks pada contoh 1 ini terdapat pada kata ngeliat, dan contoh 2, alhamdulillah suaranya nggak ngerusak telinga, hahaha. Prefiks pada contoh 2 terdapat pada kata ngerusak. Perubahan prefiks men menjadi nge dapat dilihat pada contoh 1 dan 2. Kata dasar melihat dan rusak lalu diberikan imbuhan men pada bahasa baku akan menjadi melihat dan merusak. Namun pada bahasa prokem berubah menjadi ngelihat dan ngerusak. Prefiks men dilekatkan pada bentuk kata dasar yang diawali fonem R dan L akan berubah menjadi me. Setelah itu dalam bahasa prokem fonem M dan E digantikan dengan fonem N, G, dan E. Baik, selanjutnya bagian 2, sufiks. Sufiks merupakan imbuhan yang diletakkan di akhir atau di belakang suatu kata dasar, sehingga sufiks sering disebut dengan akhiran. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 macam sufiks, yaitu sufiks kan, i, an, dan nya. Namun dalam bahasa prokem hanya ada 1 sufiks yang biasa digunakan, yaitu sufiks in. Adapun contoh sufiks yang terdapat dalam Instagram Fadil Jaidi yaitu contoh pertama, aku bisa turunin berat badan. Sufiks terdapat pada kata turunin. Contoh kedua, bismillah doain ya guys. Sufiks terdapat pada kata doain. Contoh ketiga, dia berhasil buktiin kalau pelan-pelan dia bisa berubah. Sufiks terdapat pada kata buktiin. Contoh keempat, karena kalian bisa menangin jutaan rupiah. Sufiks terdapat pada kata menangin. Dari data sufiks tersebut menunjukkan bahwa terdapat 1 macam sufiks yang sering digunakan dalam bahasa prokem di media sosial Instagram Fadil Jaidi. Pada contoh 1, 2, 3, dan 4 terjadi perubahan sufiks kan dan sufiks i menjadi in. Kata dasar turun, doa, bukti, dan menang mendapat imbuhan sufiks kan sehingga menjadi turunkan, doakan, buktikan, menangkan. Kemudian, kata tersebut mengalami perubahan, yaitu penggantian fonem K, A, dan N dengan fonem I dan N, sehingga membentuk sufiks baru, yaitu sufiks in. Oleh karena itu, dalam bahasa prokem, kata turunkan berubah menjadi turunin, kata doakan menjadi doain, kata buktikan berubah menjadi buktiin, dan kata menangkan berubah menjadi menangin. 3. Konfiks. Konfiks merupakan imbuhan yang terletak di awal dan di akhir kata dasar. Berdasarkan data bahasa prokem yang diperoleh, penulis menemukan 3 macam konfiks: in, nge-in, dan in.
untuk afiks, men, kan, dan men, in yang terdapat pada kolom komentar dan caption media sosial Instagram Fadil Jaidi. Baik, langsung saja perubahan konfiks men kan berubah menjadi ngein. Contohnya yang pertama, mukanya Kak Fadli puas banget ngerjain kakaknya. Contoh kedua, ekspresi Pak Muh dan Kak Isalam sangat mewakili kita para netizen. Contoh ketiga, persahabatan aku sama Risa udah ngelewatin banyak banget hal. Dan contoh keempat, kadang bingung sebenarnya yang lebih tua aku apa sih, sering banget ngerasain sakit pinggang gini. Perubahan konfiks men kan lainnya dapat dilihat pada data yang disebutkan tadi, yaitu pada contoh 1 dan contoh 2. Pada data tersebut terjadi perubahan konfiks men kan menjadi ngein. Kata dasar kerja dan wakil mendapat imbuhan konfiks men kan sehingga menjadi mengerjakan, mewakilkan. Hal yang serupa terjadi pada data yang disebutkan tadi di contoh 3 dan contoh 4. Kata dasar lewat dan merasa mendapat imbuhan konfiks men kan sehingga menjadi melewatkan dan merasakan. Kemudian keempat kata tersebut mengalami perubahan, yaitu adanya penghilangan fonem M, E, N, K, A, dan N. Fonem-fonem tersebut kemudian digantikan dengan fonem N, G, E, I, dan N, sehingga membentuk konfiks baru, yaitu ngein. Kata mengerjakan berubah menjadi ngerjain, kata mewakilkan berubah menjadi ngewakilin, melewatkan berubah menjadi ngelewatin, dan kata merasakan berubah menjadi ngerasain. Itulah tadi video hasil dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.